Disuting rambekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat-sahabat semua dan para pemirsa dimanapun berada, kita akan kembali melanjutkan kajian Ramadan dengan kitab Hujjati Ahli Sunnah wal Jamaah. Mari kita bersama-sama sebelum kita mulai, kita membaca suratul Fatihah terlebih dahulu. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, summa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wal syuhada was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'i wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin, khususan wa Syekh Qadir al-Jilani wa khususan wa mutamakkin bahraku semua bayasin Muhammadun Sanusi Muhammad wa azwajihim wa usulihim wa furu'ihim, summa ila jami' ahlul qubur minal muslimina wal muslimat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha, khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa asatidana wa ustadzatina wa khususan mu'assisi hadzal ma'had wa mu'assisi jam'iyah Nahdlatul Ulama wa mu'assisi jam'iyah Fatayat Nahdlatul Ulama wa khususan ila musannifi hadzal kitab Yai Ali Maksum ghafarallahu lahum dzunubahum wa satara aibahum wa yu'li darajatihim lahum wa lahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Kita akan melanjutkan. Alhamdulillah hari ini sebelum kita ngaji, kita adakan dulu khatmil Quran bin Nazar dalam rangka memperingati nuzul Quran. Tadi sudah khataman dan kita sudah mendapatkan berkah doa khatmil Quran. Semoga semuanya ini mendapatkan berkahnya dan memberikan kemanfaatan untuk kita semua, khususnya di Jam'iyah Fatayat Margoyoso. Monggo kita akan lanjutkan di halaman 20 nggih. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Al-mithalus tsalitsu, contoh yang ketiga di dalam permasalahan yang sering diperdebatkan, at-talqinu lil mayyiti, yaitu mentalkin mayit ya, menuntun mayit. Ini biasanya juga di Jawa kita tradisi nuntun atau nalkin mayit ini biasa dilakukan oleh masyarakat nggih. Qala Ibnu Taimiyah fi fatawihi, Imam Ibnu Taimiyah berkata di dalam kitab fatawinya Al-Juz'il Awal, juz yang pertama,
Apa kata Imam Ibnu Taimiyah niki? Hadzal talqinul madzkuru, yakni talqinul mayyiti ba'da dafni. Mentalkin yang sudah disebutkan di dalam kitab Fatawi itu, yaitu mentalkin mayit setelah dikuburkan, bukan sebelum meninggal ya, tapi setelah dikuburkan. Qad sabata an ta'ifatin minas sahabati, itu telah tetap an ta'ifatin minas sahabati, dari sekelompok atau segerombolan dari para sahabat. Jadi ajaran tentang talqin ini itu dulu telah dilakukan oleh segerombol atau sekelompok sahabatnya Rasulullah. Annahum, sesungguhnya ta'ifah tadi, ta'ifatun minas sahabah, amaru bihi, mereka itu memerintahkan untuk melakukan talqin ini. Siapa saja yang ta'ifaan minas sahabah itu? Di antara ini ka Abi Umamah al-Bahili, seperti Abi Umamah al-Bahili wa ghairihi, dan yang lainnya. Ini pernah memerintahkan untuk melakukan talqin kepada mayit setelah dikuburkan. Wa ruwiya fihi, dan diriwayatkan di dalam kitab fatawinya tadi, haditsun anin nabiyyi, sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lakinnahu, tetapi hadis tersebut mimma la yuhkamu bisihhatihi, dianggap dihukumi sebagai hadis yang tidak sahih ya, artinya ada hadisnya tetapi tidak dihukumi sahih. Tidak dihukumi sahih itu bisa jadi hadisnya hasan atau dhaif ya. Jadi kalau tidak sahih bisa jadi hasan, bisa jadi dhaif. Walam yakun katsirun minas sahabati, dan sebagian besar atau banyak dari sahabat yaf'alu zalika, itu tidak melakukan talqin. Walam yakun katsirun minas sahabati yaf'alu zalika. Jadi sebagian besar sahabat tidak melakukan talqin kepada mayit, tetapi ada yang melakukan tadi, ada segerombol juga yang melakukan. Falihadza, karena ini ada yang melakukan, ada yang tidak. Qalal Imamu Ahmadu, Imam Ahmad bin Hambal mengatakan, wa ghairuhu, dan yang lainnya juga, minal ulama'i, dari para ulama, mengatakan apa ini? Inna hadzat talqina la ba'sa bihi. Talqin ini mengajari atau menuntun mayit itu tidak ada bahaya, artinya boleh dilakukan meskipun tadi hadisnya tidak sahih, tapi ada perintah dari sahabat yang pernah melakukannya. Maka farakhasu fihi, maka Imam Ahmad dan yang lainnya itu memberikan keringanan di dalam kebolehan melakukan talqin ini. Walam ya'muru bihi, meskipun demikian beliau tidak, mereka itu tidak memerintahkan. Jadi boleh kalau mau melakukan, tetapi tidak diperintahkan menurut Imam Ahmad bin Hambal dan teman-temannya. Wastahabbahu dha'ifatun min ashabis Syafi'i. Nah, sekelompok atau sebagian ulama di dalam ashabus Syafi'i itu wa Ahmad, dan Imam Ahmad wa karihahu, itu mensunahkan ya. Sekelompok dari ashabus Syafi'i, dari mazhabnya Imam Syafi'i itu, sekelompok ulama dari mazhab Syafi'i dan Imam Ahmad itu mensunahkan dilakukan ada talqin kepada mayit setelah dikuburkan. Wa Ahmadu, dan juga Imam Ahmad ya, wa karihahu dha'ifatun min ashabi Malik wa ghairihim. Sementara dari sekelompok ashabu Malik, dari kelompok mazhabnya Imam Malik dan yang lainnya itu menghukumi makruh. Jadi ini perbedaan pendapat di dalam mazhab 4 ya. Ada yang mengatakan boleh, tadi ada Imam Ahmad dan yang lainnya mengatakan dikasih rukhsah meskipun itu tidak diperintahkan, tetapi ya boleh, berarti jawaz. Tapi kalau di dalam mazhabnya Syafi'i itu justru mensunahkan. Di dalam mazhabnya Imam Malik ini memakruhkan. Jadi beda-beda pendapatnya. Ammal haditsul ladzi qala, adapun hadis yang mengatakan annahu mimma la yuhkamu bisihhatihi, yang dihukumi tidak sahih tadi, fahadza lafzuhu, maka lafal hadis tersebut adalah ini. Qala Abu Umamah al-Bahili,
Qala Abu Umamah al-Bahiliyu ya, yang lebih tepat mensifati Abu Umamah. Abu Umamah mengatakan ini, idza ana mitu fasna'u bi. Sahabat Abu Umamah al-Bahili ini berpesan dia, idza ana mitu, ketika saya nanti mati, fasna'u bi kama amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka lakukanlah kepadaku sebagaimana yang diperintahkan kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An-nasna'a bimautana, untuk melakukan sesuatu kepada para orang-orang yang sudah meninggalkan kita. Jadi perintahnya, wasiatnya Abu Umamah, nanti kalau saya sudah mati, itu saya lakukan kepada saya sebagaimana Nabi memerintahkan melakukan sesuatu kepada para orang-orang yang mati. Nah, apa yang diperintahkan oleh Nabi ini? Amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah telah memerintahkan kita. Faqala, maka Rasul berkata ini, idza mata ahadun min ikhwanikum, idza mata, ketika mati, ketika meninggal, ahadun, salah seorang, min ikhwanikum, dari saudara-saudara kalian, fasawaitumut turaba, maka kamu meratakan tanahnya, meratakan tanah di kuburan itu, ala qabrihi, di atas kuburannya si Ahad tadi. Falyakum ahadukum ala ra'si qabrihi, maka sebaiknya di antara kalian ada yang berdiri di atas kuburan orang tersebut. Tsummal yaqul, kemudian katakan, ya fulanu bin fulanah, hai fulan bin fulanah. Jadi siapa namanya? Kalau Ahmad, ya Ahmad bin Sumiyati, ya misalnya niki disebut di sini justru contohnya dari Nabi yang disebut adalah ibunya, ya fulanan, ya fulanu ibnu fulanata. Jadi yang disebut adalah ibunya. Fa innahu, maka sesungguhnya si fulan tadi itu yasma'uhu, dia akan mendengar, wala yujibu, tetapi tidak bisa menjawab. Jadi ketika dipanggil ya fulan bin fulana atau ya Ahmad binti Sumayyah atau siapa begitu, itu dia yang dipanggil ini mendengar tapi nggak bisa menjawab. Tsummal yaqul, maka kemudian katakan lagi, ya fulanu bin fulanah, hai fulan bin fulanah. Ketika dikatakan yang kedua, fa innahu yastawi qa'idan, maka si mayit ini itu akan duduk dengan tegak. Jadi dia bangkit lagi, duduk dengan tegak. Tsummal yaqul, kalau sudah begitu katakan lagi yang ketiga kalinya, ya fulanu bin fulanata, hai fulan bin fulanah, fa innahu yaqulu. Nah, ketika yang ketiga ini jenengan panggil yang ketiga, maka si mayit itu akan berkata, arsyidna yarhamukallah, arsyidna, berilah petunjuk kita, berilah petunjuk kepadaku, semoga Allah merahmatimu. Jadi dia itu minta ditunjukkan sesuatu. Walakil la tash'uruna, tetapi kalian tidak merasakan. Jadi begitu dipanggil ya fulanu bin fulan, itu dia mendengar tapi nggak bisa jawab. Kemudian di kedua kalinya ya fulanu bin fulana, dia akan duduk dengan tegak. Lalu diundang lagi ya fulanu bin fulana, dia akan bilang arsyidna yarhamukallah. Jadi ya Allah, saya dibantu dong di sini ini, beri aku petunjuk. Tapi kita tidak bisa mendengar, tidak bisa merasakan. Nah, kalau sudah yang ketiga ini, fal yaqul, maka katakanlah kepada si mayit ini, uzkur ma kharajta alaihi minad dunya. Uzkur, sebutlah atau ingatlah, ma kharajta alaihi, sesuatu yang ketika kamu itu keluar minad dunya, dari dunia. Apa itu? Syahadatu alla ilaha illallah, yaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah hamba dan rasulnya Allah. Ini jadi mengingatkan kepada si mayit itu, ingat kembali apa yang kamu bawa ketika kamu mau keluar dari dunia ini, yaitu bersyahadat, menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah.
Wa innaka dan sesungguhnya engkau radita ridho engkau billahi dengan Allah Rabban sebagai Tuhan. Wabil islami dinan dan ridho kepada Islam sebagai agama kita. Wabi Muhammadin nabiyya dan ridho kepada Muhammad sebagai nabi kita. Wabil Qur'ani imaman dan ridho dengan Quran sebagai imam atau petunjuk. Fa'inna, kalau sudah selesai itu fa'inna mungkaron wa nakiron, sesungguhnya malaikat mungkar nakir ya'khudhu kullu wahidin minhuma biyadi sahibihi. Mungkar dan nakir ini saling berpegangan tangan. Jadi memegang tangan satu dengan yang lainnya, berdua ini saling berpegangan tangan. Kemudian wayaqulu dan salah satu dari mereka itu lalu berkata, intaliq bina, kesini ya, datanglah ke sini. Mayuk iduna, apa yang membuat saya harus duduk di sini? Ini pertanyaannya si mungkar nakir. Faqala rajulun, maka kemudian salah seorang sahabat Rasulullah itu bertanya, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, fa illam na'rif ummahu, kalau kita nggak tahu, nggak mengenal ibunya gimana? Tadi kan ya fulanu benu fulanah. Kalau nggak tahu si Ahmad bin Sumayyah misalnya, saya nggak ngerti ibunya, terus gimana? Qala, Nabi berkata, tansibuhu ila Hawwa, maka kamu bisa menisbatkannya kepada Ibu Hawa, ya, istrinya Nabi Adam, karena semua kita ini adalah turunan dari Nabi Adam, berarti ibu kita ini semuanya adalah Hawa. Maka kalau nggak kenal ibunya, sudah sebut saja ya fulan ibnu Hawa. Yaqulu asy-Syaukani, itu tadi cara mentalkin ya. Yaqulu asy-Syaukani, Imam asy-Syaukani berkata, qala al-hafidzu fi kitabih at-talkhis, Imam Al-Hafidz berkata di dalam kitabnya At-Talkhis, apa perkataannya ini? Hadzal haditsu isnaduhu jayyidun. Hadis ini sanadnya adalah jayyid. Jayyid itu baik, ya. Berarti meskipun dia tidak sahih, kalau sanadnya baik bisa jadi hasan misalnya, karena di sini tidak disebutkan kenapa alasan tidak sahihnya, ya. Kalau hanya rawinya itu dobitnya kurang, ya, itu hadisnya disebut hasan. Karena hadis sahih itu kan harus rawinya adil, dobit dengan dobiton taman. Dobit itu ingatannya kuat, catatannya lengkap. Ya, ini syarat menjadi rawi yang diterima di dalam hadis sahih itu catatannya lengkap, ingatannya kuat. Ya, nah kalau kita semua ini orang duwe catatan, ingatannya ya lalinan. Makanya sekarang sudah tidak ada rawi, Bu. Jadi setelah masa tabi'in, wakilah setelah masa tabi'ut tabi'in itu sudah tidak ada perawi hadis. Kenapa? Karena kalau rawinya ke belakang terus menerus, hadis yang dari Rasulullah sahih sampai jenengan bisa hadisnya mungkar. Karena rawinya sudah tidak jelas semua, ya. Jadinya orang terima mungkar gitu ya. Karena orangnya harus gak jelas semua. Maka sekarang tidak boleh. Jadi meskipun jenengan itu sanatan istilahnya ijazah hadis begitu, maka nggak boleh kamu mengatakan ini rawinya dari ini, tidak bisa. Jadi rawi tetap rata-rata, makanya jangan sering mendengar rawahul Bukhari wa Muslim atau rawahul Bukhari, rawahu Abu Daud. Kenapa ya kok bawahnya nggak ada rawahu Muhammad Syafi'uddin gitu misalnya. Tidak ada ya. Karena itu tadi menjaga supaya hadis ini tetap terjaga kesahihannya. Wa ayyadahu ad-Diya'u fi kitabaihi al-Mukhtarati wal Ahkam, dan Imam Diyauddin ini menguatkan bahwa tadi penilaian hadis tadi sanadnya jayyid dikuatkan lagi di dalam kitabnya Imam Diyauddin di dua kitabnya yaitu Al-Mukhtarah dan kitab Al-Ahkam. Aqulu ini ngendikannya Mbah Ali Maksum, fa fit talqini khilafun fiqhiyun. Di dalam talqin, di dalam masalah talqin itu terdapat khilaf yang sifatnya fiqhiyah. Kalau sifatnya fiqhiyah berarti ini adalah khilaf yang furu'iyah yang kemarin Jadi masalah-masalah fiqhiyah itu adalah masalah yang furu'iyah, yang cabang. Jadi tidak masalah yang usul, yang pokok. Karena itu fahuwa mimma yambaghi
fahuwa maka khilaf itu tadi mimma yambaghi adamu tabadulul ingkari, itu termasuk sesuatu yang tidak perlu adanya ingkar. Jadi tidak perlu ada berantem dan berdebat soal ini, karena ini hanya masalah khilafiyah yang furu'iyah. Bisya'nihi dengan keadaannya, jadi tidak perlu ada perbedaan pendapat, itu nggak perlu dipertengkarkan. Bal hatta syadduda, balha utruk, tinggalkanlah terlalu tasyadud itu berlebih-lebihan, pokoknya harus begini ya, bersifat keras, wa ta'adiyah dan juga berantem min jarra'ihi karena permasalahan talqin ini. Ziyadatun minal faqiri, ini ada tambahan dari Kiai Subeki kemarin ya, Kiai Ahmad Subeki, di dalam memberikan tahqiq atau penambahan kitab ini. Wa an Damrah bin Hubaibin radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Damrah bin Hubaib radhiyallahu anhu, ahadit tabi'ina. Ini Damrah ini adalah salah satu dari tabi'in. Qala, ia berkata, kanu yastahibbuna idza suwiya 'alal mayyiti qabruhu. Para tabi'in, kanu ini dulu para tabi'in itu senang ketika mayit itu kuburannya sudah diratakan. Wan sorofan nasu anhu, dan orang-orang sudah meninggalkan si mayit itu. Apa yang disukai ayyuqala inda qabrihi ya fulanu, untuk dikatakan di atas kuburnya si mayit ini, ya fulan qul la ilaha illallah salasa marrat ya, ini talqinnya berarti. Jadi setelah orang-orang pada pergi itu ada satu yang masih tinggal di situ, lalu mentalkin si mayit ini dengan mengatakan tadi, ya fulan, hai fulan, qul, katakan la ilaha illallah, supaya bisa meyakinkan ketika menjawab mungkar nakir itu betul-betul mengakui bahwa Tuhan kita adalah hanya Allah. Diucapkan 3 kali. Lalu ya fulan qul rabbi Allah, hai fulan katakan rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Wa dini al-Islam, agamaku adalah Islam. Wa nabiyyi Muhammadun, dan nabiku adalah Nabi Muhammad. Ini cara mentalkin ya. Karena kemarin kita bukan wong zaman dulu waktu masih hidup yo pinter kiai itu mosok ditalkin dituntun. Kita kan tidak tahu nggih, karena kemarin bahwa di dalam kuburan itu apa yang dihadapi oleh para mayit itu sesuatu yang sangat menakutkan dan memberatkan. Karena itu bisa jadi kita membantu teman kita ini, dia takut, dia karena takut akhirnya lupa, maka kita ingatkan ketika di masa awal dia di kuburan ini. Rawahu Sa'id bin Mansurin mauqufan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Sa'id bin Mansur sebagai hadis yang mauquf. Wali Tabrani nahwuhu min hadithi Abi Umamah marfu'an mutawwalan. Dan di dalam riwayat lain, riwayatnya Imam At-Tabrani terdapat hadis yang sama, tetapi dari jalurnya Abi Umamah dan hadisnya marfu'. Kalau marfu' berarti sanadnya sampai kepada Rasulullah. Kalau mauquf itu sanadnya berhenti sampai pada sahabat. Jadi berarti lebih bagus hadis yang riwayatnya Imam Tabrani dari jalurnya Umamah ya, karena hadisnya marfu'an, sanadnya sampai pada Rasulullah. Itu persoalan tentang talqin. Nah, berikutnya ini yang sangat aktual kita lakukan, al-mithalur rabi'u. Contoh yang keempat, at-tarawihu, sholat taraweh ya, ini yang sedang kita lakukan karena ini di bulan puasa. Ini gimana sholat taraweh itu hukumnya sunnah ya, tapi berapa rakaat nih? Ada yang bilang 20, ada yang 8. Sing bener sing ndi? Nah, niki di sini ini juga termasuk perbedaan pendapat yang furu'iyah juga yang dijelaskan oleh Mbah Ali Maksum di dalam kitab ini. Ingkana huna, jika di sini khilafun terdapat perbedaan, fahuwa aidan, maka ia juga mimma yambaghi adamu tabadul ingkari bisya'nihi. Maka juga tidak termasuk atau sebaiknya jangan dijadikan sebagai alat untuk berbeda pendapat dan berantem saling ingkar di satu dengan yang lain gara-gara permasalahan taraweh ya. Nah, ini 20 apa 8 gitu kan, seringkali kita adu dan berdebat atau saling mencemooh gitu. Nah, ini nanti kita akan tahu.
Wahia salat at-tarawih itu indana menurut pendapat kita ma'asyira ahli sunnah wal jamaah. Jadi kita sebagai pengikutnya ini nahnu asy-syafi'iyah. Indana nahnu asy-syafi'iyah. Jadi tarawih menurut kita pengikutnya mazhab Syafi'i. Bal wa fi madhhabi ahli sunnati wal jamaati. Bahkan juga menurut mazhabnya ahli sunnah wal jamaah. Kalau disebut mazhabnya ahli sunnah wal jamaah itu tidak hanya Syafi'i, ya, tapi juga ada Imam Ahmad bin Hambal, ya, ada Maliki, ada Hanafi juga sebagian. Itu isyruna rakaatan. Salat tarawih itu 20 rakaat seperti yang kita lakukan, ya. Rata-rata kita di sini tuh salatnya 20 rakaat. Meskipun salat jauh lebih cepat lebih baik gitu kan. Prinsipnya. Kayak nutuli sego apa pitik nutul sego. Allahu Akbar, Assalamualaikum, pelayune. Ya. Nah ini, tapi ya kalau misalnya sholatnya seperti itu, yang penting jangan sampai tidak tomak ninah, ya, karena tomak ninah ini tidak dalam sholat yang termasuk rukun, ya. Itu hati-hati. Jadi kalau jadi imam ya termasuk harus memperhatikan makmumnya, kasihan makmumnya belum sampai tomak ninah harus melayu meneh gitu kan. Kadang-kadang kalau yang tidak paham malah makmumnya malah seneng kalau imamnya yang seperti itu. Kalau imamnya kok lambat, alon-alon orang sing gelem melu. Yang ikut pasti orangnya yang sudah tuwi-tuwi begitu, ya. Kalau yang muda-muda nggak mau ikut. Gitu. Jadi hati-hati, tomak ninahnya tetap dijaga, terutama tomak ninah ketika ruko. Karena kalau makmum tidak sempat tomak ninah bareng dengan imam, itu belum bisa mendapatkan 1 rakaat bersama imam, ya. Niki yang memang juga harus hati-hati. Jadi sebaiknya kalau ruko itu imamnya jangan tasbihnya jangan sekali. Karena makmum itu kan baru ruko itu, imam ruko dia baru ngikuti ruko. Kalau dia tasbihnya sekali, burung ngasek menangi tumak ninah bersama imam, imamnya sudah berdiri. Nah ini akhirnya makmumnya gak kehitung rokaatnya, jamaahnya jadi tidak terhitung rokaatnya. Nah ini pentingnya. Jadi kalau bisa minimal 2 kali lah tasbihnya, jangan hanya sekali. Ya, jadi maksudnya kenapa nunggu makmum ini datang ikut tomak ninah bareng gitu. Kalau nggak begitu kan sisi bandalan. Ya, makmumnya turun, imamnya nggak berdiri, jadi tidak sempat ketemu tomak ninah bareng imam. Nah ini nanti tidak bisa dihitung dapat 1 rakaat, ya. Kan kasihan kayak gini. Memang kalau tidak paham tata cara berjamaah itu seringkali makmumnya ya ora paham, imamnya ora paham, pokoknya terawih gitu. Ya gimana Bu, ya nggak apa-apa sih, wong dia sholat sunnah tetap jadi, jadinya ya sholat munfarid nanti nggak dapat pahalanya jamaah. Tapi kalau sholat fardu ya jangan, ya, sebenarnya itu jadi kalau sholat fardu jamaahnya batal ya menjadi batal sholatnya karena makmum itu ngikuti imam. Jadi di dalam mazhabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah ini sholat tarawih itu 20 rakaat. Wahia sunnatu ainin, dan sholat tarawih ini hukumnya sunnah ain, bukan sunnah kifayah. Artinya berarti per individu kita itu disunnahkan melakukan sholat tarawih, bukan sunnah kifayah. Kalau sunnah kifayah kan berarti 1-2 orang sudah melakukan, yang lain sudah gugur, nggak dapat kesunahan karena sunnah kifayah. Jadi kalau ada yang satu melakukan ya yang lain sudah ditanggung seperti fardu kifayah begitu, ya. Nah ini enggak, dia adalah sunnah ain, maka setiap individu dapat kesunahan. Muakkadatun, dan sunnahnya dikuatkan, jadi pahalanya ya cukup besar gitu. Lirrijali, baik kepada laki-laki, wan nisa'i ataupun perempuan, indal hanafiyati wasyafi'iyati wal hanabilati wal malikiyati, menurut Imam Hanafi, mazhab Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabilah dan Malikiyah. Jadi mazhab 4 semuanya sepakat mengatakan bahwa sholat tarawih adalah sunnat ainiyah dan muakkadah, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Wa tusannu fiha al-jama'atu ainan inda Syafi'iyati wal Hanabilati. Nah, di dalam sholat tarawih ini juga disunahkan ainiyah juga untuk berjamaah. Jadi sholatnya juga sunnah ainiyah, jamaahnya juga sunnah ainiyah menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, pengikutnya Imam Ahmad bin Hambal. Wal malikiyah tuqalu al jama'atu fiha mandubatun. Menurut
Imam Malikiyah atau mazhab Malikiyah juga mengatakan bahwa jamaah di dalam sholat sunat taraweh itu juga disunahkan, ya, bahasanya mandubatun. Wal Hanafiyah qalu, mazhab Hanafiyah juga mengatakan al jama'atu fiha sunnatu kifayatin. Kalau mazhabnya Hanafiyah mengatakan bahwa jamaahnya sholat sunat taraweh itu sunnah kifayah. Berarti kalau sudah ada jamaah, yang lain tidak jamaah nggak apa-apa, sudah gugur kesunahannya, karena ini sunnah kifayah menurut mazhabnya Hanafi. Li ahlil hayyi, bagi penduduk satu gang, satu komplek begitu ya, itu disunahkan kifayah. Kalau sudah ada satu yang berjamaah, yang lain tidak berjamaah, tidak apa-apa. Maka falau qama ba'duhum saqatat dhalabu. Falau qama ba'duhum, jika salah satu dari mereka ahlul hayyi ini, penduduk wilayah kampung itu, sudah ada yang melakukan sebagian, saqata at-dhalabu anil baqina, maka tuntutan kesunahan dari jamaah sholat sunat taraweh itu sudah gugur. Waqad athbata sunniyataha al-a'immatu. Nah, kesunahan di dalam sholat taraweh ini itu sudah ditetapkan oleh para imam mazhab, maksudnya bifi'lin nabiyyi, berdasarkan pekerjaan Nabi atau dulu yang pernah dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini faqad rawa asy-syaikhani, Imam Bukhari Muslim telah meriwayatkan sebuah hadis, annahu sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kharaja min jaufil laili layaliya min Ramadhana. Beliau Nabi itu telah keluar di tengah waktu malam, min jaufil laili, di tengah-tengah waktu malam, layaliya min Ramadhana, beberapa malam dari bulan Ramadan. Jadi di waktu Ramadan itu Nabi pernah di antara beberapa malam itu keluar di tengah malam. Wahiyya salasun. Berapa malam itu? Ini dalam riwayat ini dikatakan adalah 3 malam. Jadi Nabi itu dalam satu Ramadan itu 3 malam saja keluar untuk melakukan sholat tarawih ini nanti. Wahiyya salasun mutafarriqatun, yaitu 3 malam yang terpisah-pisah. Apa saja 3 malam itu? Lailatus salisi, yaitu malam ketiga Ramadan. Wal khamisi, dan malam kelima Ramadan. Lailatus salisi wal khamisi was sabi'i wal ishrina, yaitu malam ke-23, ke-25 dan ke-27 Ramadan, ya. Jadi malam 23, 25 dan 27 Ramadan. Itu Nabi keluar dari daleme. Ngapain keluar? Wa shalla fil masjidi, lalu Nabi sholat di dalam masjid. Karena Nabi sholat di situ, fa shalla wa shalla an-nasu bi sholatihi fiha, maka orang-orang juga mengikuti sholatnya Nabi di dalam masjid itu. Wa kana yusolli bihim samana raka'atin, dan Nabi ketika keluar itu adalah sholat bersama mereka, orang-orang tadi itu, samana raka'atin, 8 rakaat, ya. Loh, kok 8 rakaat, bujarinya 20. Nanti dulu, sabar. Bi arba'i taslimatin, yakni dengan 4 salaman, karena sayati seperti keterangan yang akan dijelaskan nanti. Wa yukammiluna baqiha fi buyutihim. Jadi 8 rakaat tadi dilakukan di masjid berjamaah dengan banyak orang. Wa yukammiluna, dan mereka Nabi dan para sahabat tadi menyempurnakan baqiha, sisanya, fi buyutihim, di rumah masing-masing. Ai hatta tatimma isrina rakaatan, maksudnya adalah disempurnakan sampai dengan 20 rakaat, ya. 5 yati, karena ada keterangan yang akan datang nanti. Jadi Nabi dulu 8 rakaat dilakukan di masjid, sisanya di rumah, totalnya 20 rakaat. Fakana yusma'u lahum azizun ka'azizin nahli, dan Nabi dulu itu ketika di dalamnya melakukan sholat tadi itu didengar seperti suara azizun ka'azizin nahli, itu gembrebeke suara tawon, ya, suara lebah. Lebah itu kan kalau berkumpul gitu ya. Nah, Nabi itu ketika sholat tidak di dalamnya itu saking
khusyuk dan menghayati itu beliau seperti muwun, nangis gitu. Nangisnya ini sampai terdengar seperti gembrubeke tadi suara tawon itu. Wa min hadza, dari keterangan ini yatabayyanu, menjadi jelas annan nabiyya, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannalahum at-tarawiha, itu mensunahkan atau mentradisikan ya, mengajarkan kepada para sahabat itu at-tarawiha, salat tarawih, wal jama'ata, dan berjamaah fiha, di dalam tarawih. Walakinnahu, tetapi Nabi lam yusalli bihim 20 rakaatan, tetapi Nabi itu tidak sholat berjamaah tadi bersama sahabat-sahabat itu semuanya 20 rakaat berjamaah semua, tidak ya. Kama jaro alaihil amalu, sebagaimana yang telah dilakukan min ahdis sahabati, di masa sahabat, wa man ba'dahum, dan orang-orang setelah sahabat, ilal ana, sampai sekarang. Jadi 8 rakaat berjamaah, tapi sisanya dibawa pulang ke rumah sholat sendiri itu Nabi. Kenapa begitu? Karena Nabi khawatir nanti kalau dilakukan semua full 20 rakaat berjamaah, dikira sholat jamaah, sholat sunnah tarawih itu pokoknya harus berjamaah semua, nggak boleh tidak. Khawatirnya nanti ada pemahaman seperti itu, karena fi'lun Nabi itu kan selalu menjadi patokan hukum ya. Walam yakhruj sallallahu alaihi wasallam ilaihim, ini Nabi tidak keluar kepada para sahabat tadi. Kenapa? Khasyata an tufrada alaihim, karena Nabi khawatir berjamaah di dalam sholat tarawih itu tadi menjadi diwajibkan. Kama surriha bihi fi ba'dir riwayati, sebagaimana yang dijelaskan, ditegaskan di dalam sebagian riwayat. Itu kekhawatiran Nabi. Jadi supaya tidak dianggap wajib, tidak dihukumi wajib, maka kemudian Nabi berjamaah sebagian dan sholat sendiri sebagian di rumah. Atau bisa jadi di rumah juga berjamaah, tapi berjamaah dengan istrinya misalnya ya. Meskipun ini tidak ada keterangan. Ziyadatun minal faqiri, ini ada tambahan dari Imam Kiai Ahmad Subeki tadi. Warada an Aisyah radhiyallahu anha, datang dari Aisyah sebuah hadis yang menceritakan ini, annahu sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kharaja, keluar Nabi, min jaufil laili, di tengah malam, fi Ramadhana, pada bulan Ramadan. Wa shalla, dan sholat Nabi sholat fil masjid, di dalam masjid. Fa shallan nasu bi sholatihi, maka orang-orang pada sholat bersama sholatnya Nabi, artinya berjamaah. Fa asbahu yatahaddatsuna bidzalika, maka besoknya itu pagi-pagi mereka pada ngobrol, pada bercerita tentang apa yang dilakukan Nabi semalam. Karena pada cerita, semalam Nabi itu keluar sholat berjamaah dan kita ikut sholat jamaah di sana. Nah, besoknya lagi wakasuron nasu fil lailati tsaniyati. Wakasuron nasu, dan semakin banyak, bertambah banyak orang-orang itu fil lailati tsaniyati, di malam yang kedua. Fasalla, maka Nabi sholat, wa shollau bi sholatihi, dan mereka juga sholat bersama sholatnya Nabi. Berarti jamaahnya semakin banyak di masjid. Falamma kanatil lailatus tsalitsatu, ketika malam yang ketiga, kasuron nasu, semakin banyak lagi orang-orang itu. Hatta dhaqal masjidu, hingga masjid itu terasa sempit, kebak penuh ya. Hatta dhaqal masjidu ala ahlihi, hingga masjid itu terasa sempit bagi orang yang di dalamnya itu. Nah, ketika sudah sempit dan banyak berjubel jamaahnya, ternyata falam yakhruj ilaihim, Nabi tidak keluar kepada jamaah itu. Jadi ditunggu, ini mana Nabi nggak datang-datang. Malah Nabi nggak rawuh, nggak keluar. Hatta kharaja li sholatil fajri, hingga Nabi keluar untuk sholat subuh. Jadi semalaman ditunggu, nganti pada ngantuk-ngantuk, ternyata Nabi mboten rawuh. Ya, karena tadi khawatir nanti dikatakan dianggap fardu. Falamma sholal fajr, ketika Nabi setelah selesai sholat subuh, aqbala alaihim, Nabi menghadap kepada mereka, wa qala lahum, dan mengatakan kepada mereka, innahu lam yukhaf ala sya'nikum al-lailata.
sesungguhnya lam yukhaf tidak dikhawatirkan ala sya'nikum alailata, atas apa yang kamu lakukan semalam. Saya tidak khawatir terhadap apa yang kamu lakukan semalam, do nunggu itu saya nggak khawatir. Kamu do kepingin sesuatu saya nggak khawatir. Walakin khasyitu, tetapi saya takut antufradu alaikum sholatul laili, untuk difardukan atas kalian sholatul laili, sholat malam. Tapi saya khawatir kalau ini tak lakukan terus menerus, akhirnya difardukan oleh Allah, diwajibkan oleh Allah kepada kalian. Saya takut kalau seperti itu. Kalau difardukan fata'jizu, maka kalian pada lemah, nggak kuat. 20 rakaat diwajib, no aduh bubar nggih. Nggak kuat gitu. Ini saja 20 rakaat, kalau sudah 10 hari kedua sudah mulai maju jamaahnya. Nanti 10 hari terakhir nggawe panganan, ya kan? Sudah nggak, jamaah semakin menipis begitu. Yang rame adalah mall, ya kan? Pasar rame, tapi masjid musola semakin sepi, ya. Itu gimana nanti kalau difardukan, kalian pada lemah, nggak kuat melakukannya. Fata'jizu anha. Nah, setelah itu summa tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah meninggal. Berarti ini Ramadan terakhir beliau yuswa, ya. Wal amru ala dzalika, adapun perintah ala dzalika untuk berjamaah salat tarawih tadi, itu fi khilafati Abi Bakrin. Itu baru dilakukan pada kekhilafahannya Abu Bakar. Jadi sebelumnya itu Nabi nggak mau berjamaah full seperti tadi tuh. Jadi hanya sebagian jamaah dan tinggal, nggak keluar, kadang sholat berjamaah ini, kadang juga enggak, untuk menunjukkan supaya ini tidak diwajibkan. Nah, baru pada masa kekhalifahan Abu Bakar itu dilakukan jamaah sholat tarawih seperti sekarang yang kita lihat. Wasadri khilafati Umar, dan permulaan kekhilafahannya Umar radhiyallahu anhuma. Tsumma jama'a Umaru, kemudian Umar itu mengumpulkan ar-rijala, para sahabat, ala Ubay bin Ka'bin, pada rumahnya di tempatnya Ubay bin Ka'bin. Jadi dalam kekhilafannya Umar itu kalau jamaah tarawihnya orang laki-laki itu dikumpulkan di rumahnya Ubay bin Ka'bin. Wan nisaa ala Sulaiman bin Abi Hatamata, dan perempuan-perempuan yang jamaah perempuan itu dikumpulkan di rumahnya Sulaiman bin Abi Hatamah. Walidzalika qala Utsmanu, karena itu sahabat Utsman berkata fi khilafatihi, pada masa kekhalifahan beliau, nawwarallahu qabra Umar kama nawwara masajidana. Jadi karena Umar ini sudah berjasa menggairahkan atau memotivasi, mendorong orang supaya sholat tarawih berjamaah rame-rame di masjid, sehingga di mana-mana pada sholat tarawih akhirnya masjidnya rame. Ya, ini dianggap sebagai sunnah hasanah, ya, atau bid'ah hasanah, ya, sesuatu yang dilakukan baru tapi itu baik. Maka Utsman itu berterima kasih dan mendoakan kepada Umar semoga Allah menerangi kuburnya Umar sebagaimana ia telah menerangi masjid-masjid kita, karena telah mengajarkan berjamaah sholat tarawih di masjid. Wa muqtada hadzal hadithi, nah, maksudnya hadis ini itu annahu sallallahu alaihi wasallam kharaja lailataini faqat. Hadis tadi itu maksudnya adalah menjelaskan bahwa Nabi ternyata jamaah sholat tarawih itu hanya 2 malam saja, ya. Hanya 2 malam saja itu. Yang selain itu Nabi melakukan sendiri di dalamnya. Wal masyhuru, menurut pendapat yang masyhur, annahu kharaja lahum salasalayalin. Tapi menurut pendapat yang masyhur di dalam hadis yang lain itu mengatakan bahwa bukan 2 hari, tapi Nabi itu keluar berjamaah itu selama 3 malam. Tadi yang hadis awal tadi ada malam 23, 25 dan 27, ya. Ya, ini wahiyya lailatu salasin wa ishrina wa khamsin wa ishrina wa sab'in wa ishrina, yaitu malam 23, 25 dan 27. Walam yakhruj lahum lailatatis in wa ishrina, dan pada malam 29 Nabi tidak keluar kepada jamaah. Wa innama lam yakhruj sallallahu alaihi wasallam alal wila'i rifqan bihim. Dan tidak keluarnya Nabi tadi untuk berjamaah itu tujuannya rifqan bihim, karena sayang kepada umatnya.
Ya, Nabi itu luar biasa nggih, mikirno umat itu sampai segitunya. Karena tahu umatnya itu lemah. Lemah awake, ya lemah mentale nggih. Cilik-cilik awake, umure pendek-pendek, kasihan gitu loh. Cilik, elik, bungkik gitu. Kasihan nggak kuat kalau disuruh ibadah. Ini jauh sekali dan apalagi umurnya nggih. Umatnya Nabi itu umurnya paling pendek. Kalau kita baca sejarahnya nabi-nabi yang dulu itu sampai ratusan tahun, ribuan tahun ya. Nabi Nuh itu berdakwah 900 tahun. Ya, 900 tahun itu umurnya berapa? 1000 mungkin ya. Ya, jadi jauh sekali itu. 900 tahun tapi yang ikut mau menerima dakwahnya itu hanya 9 orang. Bayangin niku nggih, sabare Nabi Nuh ya. Jadi makanya sampai Nabi Nuh ini termasuk ulul azmi karena saking sabarnya ya. Makanya kalau saya jenengan itu kok berdakwah atau mengajak orang tidak ada yang mau, fatayatan jamaah sidik, jangan ngeluh ya. Fatayatan ya wis teko fatayatan ora ono sing belum teko ngene iki enggak, jangan nggih. Ya memang itu tantangan kita mengajak orang kebaikan itu. Nah ini jadi semangat itu jangan karena jamaahnya banyak nggih. Ini justru godaannya. Kalau menjadi guru, menjadi dai, menjadi kiai, tukang mau idho hasanah itu godaannya ini. Biasanya kan kalau jamaahnya banyak membludak, viral, nah ini kayaknya semangat ya kan. Yang justru itu yang diwanti-wanti sama Imam Ghazali. Kalau kita hanya karena kepengen dakwah kita diterima supaya banyak orang terpukau dengan dakwah kita, justru itu adalah dakwah yang dianggap sayyi'ah. Kalau kamu melihat seperti itu, ndang turunkan dari mimbarnya, kata Imam Ghazali itu sampai seperti itu. Kenapa? Karena khawatir biasanya kalau kita seperti itu enggak ikhlas. Nek jamaahnya akeh semangat, begitu yang ngaji cuma 2-3 orang, akhirnya nggak semangat. Kenapa? Karena nggak dapat pujian, ya kan? Itu ujian keikhlasan. Padahal yang paling ikhlas itu ya nek jamaah suwiti itu mau. Suwiti orang nasi gelem tinggal turun sisan itu. Kok ija ikhlas, nah itu apa namanya menunjukkan keutamaan kita ya. Jadi Nabi itu sampai memikirkan sedemikian rupa. Jadi bahkan hingga beliau menjelang wafatnya itu bukan yang dipikirkan bukan putrinya yang semata wayang. Iki ku anakku piye warisane piye, enggak. Ini bedanya dengan kita. Tapi yang dipikirkan beliau saat sudah sakaratul maut itu ummati. Ya Allah, kok kula niki ajeng jenengan cabut, jenengan mate pateni sakniki terus pripun umat saya nanti? Mereka itu belum sampai sempat ketemu saya, durung iso ngikuti dakwah saya. Nanti gimana kalau tidak ada saya? Itu mikirin Nabi sampai segitunya gitu. Jadi tidak mikir warisan, kok anake piye, putune piye ya kan. Kalau kita kan belum mati warisannya dibagi kabeh gitu. Nanti ikut tak waki sawah sing kono, ikut tak tanah kono, sing ikut tak tambak, sing ikut tak waki apa meneh itu mobil dibagi-bagi kabeh gitu. Kuatir kalau anaknya enggak bisa makan. Nabi tidak. Nabi tidak meninggalkan apa-apa ya kecuali kitabullah wa sunnatihi. Hanya 2 yang ditinggalkan oleh Nabi diwariskan kepada kita yaitu Al-Qur'an dan hadis. Ya, tidak ada yang lain. Jadi kira-kira kalau jenengan itu mau meneladani Nabi, berani mboten meneladani ini. Wah, pedih aku, Bu. Bahkan doanya Nabi, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan ya. Jadi ini enggak doa ya apapun, enggak ada yang berani ini kalau sudah ya Allah hidupkanlah saya dalam keadaan miskin dan matikan saya dalam keadaan miskin dan juga bangkitkan saya min zumratil masakin ya, bersama kelompoknya orang-orang yang miskin. Nah, ini berarti menjadi miskin itu sebenarnya adalah keutamaan. Nek sabar ya. Tapi nek ora sabar wis miskin, ora sabar keresula ya cilaka dunya akhirat. Nauzubillah min dzalik. Ya mending Bu kalau begitu mending kaya tapi sabar. Kaya sabar, kaya rasa sabar ya kebangetan.
Wa kana yusolli bihim thamana raka'atin, dan Nabi itu sholat bersama jamaah tadi thamana raka'atin, 8 rakaat. Lakin kana yukammiluha 20 fi baitihi. Tetapi Nabi kemudian menyempurnakan jamaah tadi, sholatnya tadi 20 fi baitihi, di dalamnya, di rumahnya. Wa kanatis sahabatu tukammiluha kadzalika fi buyutihim. Nah, para sahabat juga sama menyempurnakan sholat tadi di dalam rumahnya masing-masing. Bidalili annahu taunya dari mana kalau Nabi itu menyempurnakan? Bidalili annahu kana yusma'u lahum azizun ka azizin nahli. Dalilnya, buktinya adalah dulu itu didengar tadi suara gemberebeknya, gemberebek seperti gemberebeknya lebah ya, tawon tadi dari dalamnya Nabi itu, yang Nabi itu betul-betul muwun saking sedihnya itu dengan mengingat akhirat dan seterusnya ketika sholat ini sampai muwun, dan suara muwunnya itu seperti gemberebeke suara tawon. Wa inna ma lam yukammil bihim al-'ishrina fil masjidi syafaqatan 'alaihim. Dan beliau tidak menyempurnakan bersama mereka tadi 20 rakaat itu di masjid, itu karena mengasih sayangi ya, kasihan kepada umatnya. Kalau dia jamaah 20 rakaat capek ya kan, nanti diwajibkan dan seterusnya, maka akhirnya Nabi memilih sholat sendiri di dalam rumah. Qala Syaikhul rahimahullahu taala, ini kembali Imam Mbah Ali Maksum ini berkata, wa min hadza aidan yatabayyanu, dari sini juga menjadi jelas, anna adadaha, sesungguhnya bilangan salat tarawih, laisa qasiran ala tsamanir rakaati, itu tidak terbatas 8 rakaat, yang jamaahnya yang 8 rakaat. Jadi tapi tidak terbatas pada 8 rakaat allati shallaha bihim, yang sudah disolati bersama jamaah tadi. Bidalili annahum kanu yukammilunaha fi buyutihim, dengan dalil bahwa para sahabat juga menyempurnakan sholatnya tadi di rumah mereka. Wa qad bayyana fi'lu Umar, dan juga tindakan atau pekerjaan Umar juga telah menjelaskan hal itu. Anna adadaha 20. Jadi Umar ini sudah menjelaskan, memberikan penjelas pada kita bahwa rokaatnya sholat tarawih itu 20, karena begitu zamannya Khalifah Umar kan sholat tarawih sudah jamaah semua di masjid, dan itu dilakukan 20 rakaat. Haitsu annahu jama'an nasa akhiran ala hadzal adadi. Jadi pada akhirnya orang-orang atau para sahabat itu berjamaah dengan sholat tarawih ini dengan 20 rakaat, hitungan ini fil masjid, di masjid. Wa wafaqahu as-sahabatu ala dzalika, dan para sahabat juga setuju dengan pendapat itu. Walam yujad mukhalifun mimman ba'dahum minal khulafa'ir rasyidina, dan tidak ditemukan orang yang berbeda pendapat atau orang yang menolak pendapatnya para tadi Umar dan sahabat-sahabat dari khulafa'ur rasyidin setelahnya, yaitu Utsman maupun Ali, semuanya melakukan sholat tarawih 20 rakaat. Wastamarru yusallunaha jama'atan 20 rakaatan, dan mereka juga terus melakukan sholat tarawih dengan berjamaah sejumlah 20 rakaat. Ini berarti aqwal sahabi ya, atau bahkan ijma' sahabi itu mengatakan bahwa sholat tarawih ini 20 rakaat. Wa qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi telah bersabda mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Alaikum bisunnati, kalian itu harus mengambil atau memegangi sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnahnya para khulafa'ir rasyidin. Sunnah itu maksudnya adalah tindak tanduk ya, dalam bahasa Jawa itu disebut tindak tanduk atau perbuatan, perkataan dari Nabi maupun perbuatan dan perkataan yang dilakukan oleh khulafair rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Addu 'alaiha bin nawajidhi, gigitlah, artinya pegangilah yang yang kencang, bin nawajidhi. Jadi ini kinayah ya,
gigitlah sunnah itu tadi binawajidi dengan menggunakan gigi taring. Ini maksudnya apa? Maksudnya kita disuruh berpegangan kuat, jangan sampai lepas gitu. Berpegangan terhadap sunnahnya Nabi dan sunnahnya Khulafaur Rasyidin. Ziyadatun minal faqiri, terdapat tambahan dari al-faqir yaitu Kiai Subki. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, iqtadu billadzina min ba'di Abi Bakrin wa Umar. Ikutilah orang-orang setelahku yaitu Abu Bakar dan Umar. Ini petunjuk bahwa kita harus mengikuti mereka. Wasaqa riwayatin Kiai Maksum juga menggiring atau memberikan beberapa riwayat. Anna Umar, sesungguhnya Umar amara Ubayyan wa Tamiman. Umar itu telah memerintahkan sahabat Ubay dan Tamim ad-dariya yakumani bin nasi, untuk berdiri bersama manusia, bersama orang-orang bi isrina rakaatan dengan 20 rakaat. Wa qad rawal Baihaqi bi isnadin sahihin. Imam Baihaqi juga telah meriwayatkan dengan sanad yang sahih annahum kanu yaqumuna ala ahdi Umar radhiyallahu anhu bi isrina rakaatan. Mereka itu telah berdiri sholat tarawih tadi pada zamannya Umar dengan 20 rakaat. Wa fi riwayatin bi salasin wa isrina. Sebagian riwayat mengatakan 23 rakaat. Kok 23? Maksudnya 20 sholat tarawih, 3 rakaatnya sholat witir, ya, seperti yang kita lakukan. Wa ala ahdi Utsman wa Aliin radhiyallahu anhuma, dan pada masa Khalifah Utsman dan Ali radhiyallahu anhuma juga sama, kami selihi seperti pada masa Khalifah Umar. Fasara ijma'an, maka permasalahan ini menjadi ijma' para sahabat, ya, ijma'us sahabah. Karena ijma' ya berarti sudah kuat sekali. Dalil itu kalau tidak ada di dalam Quran hadis, tapi sudah disepakati ijma' oleh para ulama, maka kekuatan jelasnya itu, kejelasan dalil itu bahkan melebihi kekuatan dalil yang bersumber dari Quran. Kok ngoten? Ya, karena kalau Quran itu dilalahnya itu terkadang masih dzanni. Jadi dilalatul Quran itu ada yang qot'i, ada yang dzanni. Tapi kalau ijma' itu dilalahnya pasti qot'i, karena sudah ijma'. Ijma' itu berarti kesepakatan, ya. Ijma' dengan ijma' yang ijma' yang sharih, ya, maksudnya bukan ijma' sukuti. Jadi kekuatannya melebihi dalil yang bersumber dari Quran dari sisi itu tadi dilalahnya. Wa fi riwayatin anna Aliyan radhiyallahu anhu, di sebagian riwayat sesungguhnya Ali radhiyallahu anhu kana ya ummuhum. Ali itu mengimami para sahabat bi isrina rakaatan dengan 20 rakaat, wa yutiru bi salasin, dan witir dengan 3 rakaat, ya. Ini sudah jelas sekali. Tsumma qala syaikhu, kemudian syekh yaitu Mbah Ali Maksum mengatakan wa qad su'ila Abu Hanifah amma fa'alahu Umar. Abu Hanifah pernah ditanya tentang apa yang dilakukan oleh sahabat Umar tadi, yang mengadakan jamaah tarawih, padahal Nabi dulu nggak pernah melakukan. Faqala at-tarawih sunnatun muakkadatun. Tarawih itu adalah sunnah muakkadah. Walam yatakharrajhu Umaru min tilqa'i nafsihi. Hal itu tidak keluar dari dirinya Umar sendiri. Walam yakun fihi mubtadi'an, dan Umar dalam hal itu bukan termasuk orang yang bid'ah, yang mengada-ngada. Walam ya'mur bihi illa an aslin, dan tidak memerintahkan berjamaah di dalam sholat tarawih ini illa an aslin, kecuali berdasarkan asal atau dalil ladaihi yang ada di dalam dirinya, wa ahdin min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dan pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ziyadatun minal faqiri, tambahan dari Kiai Subeki lagi. Walaqad sanna Umaru hadza, Umar telah mentradisikan atau melakukan sunnah tadi, mengadakan jamaah tarawih 20 rakaat. Wa jama'an nasa ala Ubay bin Ka'bin
fasallaha jama'atan, dan mengumpulkan orang-orang di rumahnya Ubay bin Ka'ab lalu sholat berjamaah tarawih. Was-sahabatu mutawafiruna, dan sahabat juga pada sepakat ya mengikuti. Minhum Utsman wa Ali wa Ibnu Mas'ud wal Abbas wa Ibnuhu wa Thalhah. Di antara mereka itu yang ikut sepakat ada sahabat Utsman, Ali, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas dan Ibnu. Jadi sahabat Abbas dan juga Ibnuhu atau anaknya, yaitu Abdullah bin Abbas. Wa Thalhah wa Zubair wa Mu'adz wa Ubay wa ghairuhum minal muhajirin wal ansar radhiyallahu anhum ajmain. Dan juga yang lainnya dari sahabat muhajirin dan ansar ya. Wa ma radda alaihi wahidun, dan tidak ada yang menolak tadi dalam hal itu satupun minhum. Bal sa'aduhu, bahkan mereka itu pada menolong atau ikut membantu tadi sholat jamaah tarawih tadi yang 20 rakaat, wa wafaquhu, dan pada sepakat, wa amaru bidzalika, dan juga pada memerintahkannya. Nah, wa nahnu ma'asyira ahli sunnati wal jamaati nattabi'uhum wa naqtadi bihim, dan kita ini pengikutnya ahli sunnah wal jamaah itu mengikuti mereka itu tadi. Karena ahli sunnah itu orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi, wal jamaah, dan juga jamaah ini siapa? Yaitu ashabun Nabi, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, tabi'in ya, para ulama sampai sekarang, para kiai-kiai niku itu kita ikuti semuanya. Makanya niki berarti akhirnya yang menjadi dalil bahwa kenapa kita kok melakukan sholat tarawihnya 20 rakaat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata, kenapa kok kita itu mengikuti para sahabat-sahabat itu? Kata Nabi ini, ashabi kan nujumi, para sahabat itu bagaikan bintang, bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum, kepada siapapun dari mereka itu kamu ikuti, maka kalian akan mendapatkan petunjuk ya. Itu yang menjadi dalil kenapa kita sholat tarawih 20 rakaat ya. Kalau begini kan jadi sudah paham dan yakin ya. Begitu. Tsumma qala syaikhu wallahu a'lam bissawab. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.